Hadirin sekalian, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Adonis ke tempat ini dan ke Indonesia. Bienvenue dan ahlan wa sahlan. Hari ini adalah hari yang penting bagi kesejahteraan, khususnya kita di Indonesia. Di tengah kita telah hadir Saya ulangi. Hari ini adalah hari yang penting bagi kesejahteraan, khususnya kita di Indonesia. Di tengah kita telah hadir dan kepada kita akan berbicara seorang penyair besar sastra Arab, Adonis. Seorang yang deretan puisi pendeknya mempesona kita bukan hanya karena kekuatan imajinatifnya, tapi juga karena mereka adalah saksi pergulatan besar zaman ini. Kita tahu di dunia Arab, puisi lahir dari bahasa yang tidak bermula sebagai proyek kebangsaan. Puisi dan bahasa itu lebih tua ketimbang proyek itu. Kita tahu pula bahwa nasionalisme Arab mengandung ketegangan dalam dirinya. Ketegangan antara gerak ke arah pembentukan negara bangsa dan gerak ke arah satuan yang lebih luas ketimbang itu. Satuan yang sering disebut sebagai dunia Arab. Saya bukan seorang pakar sastra Arab, tapi saya kira dari ketegangan itulah sastra Arab dengan tauladan yang kuat dalam puisi Adonis mampu jadi bagian dari pengembaraan. Dan tidak hanya pengembaraan bagaikan Odysseus, tetapi juga kehidupan eksil orang-orang yang ditundung dari tanah kelahiran. Di dalam situasi itu, asing dan tak asing jadi sesuatu yang serius, justru karena pengertian itu kacau. Pengertian asing mencoba memberi batas, sementara batas itu tidak pernah jelas. Maka ketika kata asing jadi sesuatu yang ditolak, Adonis justru menyebut penyair sebagai kesatria kata-kata asing. Dalam pengertiannya tentang mihyar, ia mensugestikan sesuatu kehadiran yang ikhlas menjangkau keluar dirinya, tapi ditampik. Sebuah kehadiran yang berada di luar, tapi sekaligus di dalam. Saudara-saudara sekalian, izinkanlah saya baca satu sajaknya yang diterjemahkan dengan bagus sekali oleh Ahmad Mulyadi dalam sebuah buku yang insya Allah akan segera terbit. Sebuah suara. Mihyar adalah wajah yang dikhianati orang-orang yang dikasihinya. Mihyar adalah lonceng tanpa denting. Mihyar ditulis di wajah-wajah sebagai nyanyian yang mengunjungi kita diam-diam di jalan-jalan putih yang diasingkan. Mihyar adalah genta orang-orang bingung di atas bumi Galilea ini. Kata bingung agaknya merupakan metafor Adonis yang penting. Yang orisinal dalam Adonis ialah bahwa ia menerima bingung sebagai sesuatu yang berharga. Justru ia mengeluhkan zaman ini sebagai zaman, dalam saya kutip, zaman yang terlalu kecil buat orang-orang kebingungan. Saya kira baginya, hal ini karena baginya bingung adalah bagian dari kehidupan yang tidak dibimbing oleh batas. Tidak dibangun oleh institusi, oleh bahasa, oleh hukum, oleh syariat agama. Oleh apa yang oleh seorang psikoanalis terkenal, Lacan, disebut sebagai l'autre atau tata yang besar. Saya pernah mengutip kata-kata Adonis tentang dunia yang tidak terjangkau oleh tata itu.
Dalam imajinasi orang Arab, kata Adonis, ada sebuah wilayah yang tidak bisa diketahui. Ia ada bahkan dalam negeri yang diketahui dan dihuni. Saya kutip, seakan-akan ada dua bagian, yang satu tampak dan yang lain tidak. Yang pertama diperintah oleh lembaga, yang kedua oleh imajinasi. Yang terakhir ini kita kenal melalui mimpi, intuisi, imajinasi, dan harapan. Sedemikian rupa sehingga ia seolah-olah penuh sesak dengan manusia yang tersembunyi dalam bentuk jin, malaikat, perenung, pencinta, orang gila, dan petualang seperti Sinbad yang semua mencari yang baharu dan tak lazim. Dari dunia Sinbad yang mencari yang baharu dan tak lazim, itulah lahir puisi. Saya kutip kata-kata Amir Hamzah, penyair kita, yang mengatakan bahwa engkau hatiku mempunyai kitab suci sendiri. Seperti nanti akan diuraikan oleh Adonis sendiri dalam ceramahnya, Plato memusuhi para penyair. Juga Islam. Dan tidak hanya Islam, tapi juga kota Kristen di bawah Calvin di Jenewa di abad ke-16, juga komunisme di bawah Stalin di abad ke-20. Siapa saja pemegang kekuasaan yang takut akan yang baharu dan tak lazim, siapa saja yang tak mengakui ada dunia yang tersembunyi dalam jiwa manusia yang tak terjangkau oleh lembaga dan akidah, mereka itu akan cenderung memusuhi puisi, bahkan mengusir para penyair. Saudara-saudara sekalian, kita berbahagia bahwa ada Adonis di zaman ini. Ia bergulat dengan zaman yang mau mengingkari kebingungan. Zaman di mana perhitungan ekonomi mengutamakan apa saja yang produktif, efisien, dan mudah dikontrol. Juga zaman yang berilusi bahwa manusia bisa ditertibkan tanpa korban, misalnya oleh doktrin, ideologi, dan agama. Kita berbahagia Adonis menulis dan berbicara. Malam ini saya merasa mendapat kehormatan besar mengantarnya ke mimbar ini di tanah air kita ini yang masalahnya tak jauh berbeda dari negeri tempat Adonis tumbuh dan sendiri. Saya persilahkan, s'il vous plaît, tafadhal. Selamat malam. Sembayang. Aku sembayang agar kau tetap di abu. Aku sembayang agar kau tidak melihat siang, agar kau tak terbangun. Kami belum menguji malammu, kami belum berlayar bersama kegelapan. Aku sembayang untuk Phoenix, agar sihir menjadi tenang. Agar janji pertemuan kita di api dan di abu terlaksana. Aku sembayang agar kegilaan menuntun kita.